Halo guys, Febri di sini. Kali ini saya bakal membahas sebuah produk ya. Ini adalah sebuah jam tangan, yaitu dari mereknya itu jam tangan Garmin dengan model Fenix 5X. Nah, jadi sebelumnya ini sudah saya pernah buatkan kontennya tentang uji coba jam tangan ini ke dalam air, dan belum sampai 1 jam, jam tangan Garminnya ini mengalami kerusakan mesin guys. Nih, bisa kita lihat ya di bagian layarnya ini tidak menyala nih. Waktu itu saya coba ke dalam air itu kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menitan. Dan nggak sampai 1 jam itu jamnya mengalami kerusakan mesin. Padahal di dalam kemasan produknya itu tertulis kalau jam tangan Garminnya itu memiliki fitur waterproof ya. Nah, di sini saya akan coba untuk membuka mesin bagian dalam dari jam tangan Garmin Fenix 5X-nya ini. Untuk harganya sendiri nih agak sedikit mahal ya untuk jam tangan Garmin ini. Itu kalau nggak salah dijual dengan harga di kisaran 300 ribuan. Ya sekitar segitu ya, sekitar 250 sampai 350-an. Dan kebetulan juga ini bukan jam tangan saya sih guys, ini punyanya teman saya. Jadi waktu itu saya dikasih pinjam dan dia yakin kalau jam tangannya itu benar-benar waterproof. Dan karena itu saya pun juga penasaran ya, ingin coba untuk kekuatan water resistannya. Nah, biar lebih jelas di sini kita akan coba lihat untuk mesin bagian dalam dari jam tangan Garmin Fenix 5X-nya. Ini ya. Ini untuk pemakaiannya itu sekitar 3 bulanan. Untuk minusnya sih jam tangan ini tuh mengalami lecet ya di bagian rantainya. Karena rantainya kan dari bahan stainless steel tuh, mungkin terkena gesekan atau tergores dengan benda-benda lain ya, sehingga menimbulkan lecet di bagian rantai stainless steelnya. Cuma ini untuk rantainya sih bisa diganti ya. Kita di sini tuh mendapatkan 2 strap teman-teman. Ada yang rantai stainless steel ini, terus satunya tuh dari strap ya. Jadi bisa kalian ganti tuh untuk bagian rantainya. Ini sebentar saya sambil coba untuk buka mesinnya nih. Untuk harganya nggak tahu ya nanti ya kalau sekiranya itu bakal naik atau mungkin bakal turun. Karena ini bervariasi guys untuk harganya. Cuma banyak teman-teman yang berkomentar kalau jam tangan Garmin Fenix 5X ini katanya sih KW ya. Saya juga kurang tahu sih guys untuk lebih jelasnya. Karena waktu itu tuh saya baru pertama kali megang jam tangan Garmin ini. Ini juga bukan punya saya sih. Ini punyanya teman dikasih pinjam. Dan ternyata teman saya juga tuh kaget ya kalau jam tangan Garminnya tuh ternyata mengalami kerusakan mesin. Nah, ini untuk bagian mesin bagian dalamnya dari jam tangan Garmin Fenix 5X-nya seperti ini. Oke, ini agak sedikit berkarat ya di bagian dalamnya. Mungkin ini karena efek terkena air ya. Sampai masuk ke mesin bagian dalam jam tangan Garminnya. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan mesin jam tangannya nih. Masih menggunakan baterai ya. Ini untuk bagian layarnya ini tidak menyala, tapi saat saya menekan tombol bagian modenya itu untuk men-setting setiap fiturnya ya, itu bunyi guys, ada suaranya. Cuma nggak muncul di bagian layarnya ya untuk tampilan display digitalnya. Ini untuk bagian dalamnya nih saya ragu untuk membukanya karena ini bukan jam tangan saya sih, punyanya temen. Jadi saya juga agak enak ini. Tapi sudah sempat bilang sih ke teman saya kalau jam tangannya tuh
tidak menyala ya. Nah, jadi sekedar saran nih, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah pernah beli jam tangan Garmin Fenix 5X seperti ini, itu jangan dicoba ke dalam air ya. Mendingan jangan kalian coba deh. Karena takutnya tuh bakal mengalami seperti yang saya alami ini. Jam tangannya rusak dan tidak mau menyala. Nah, biasanya sih kalau sudah rusak seperti ini tuh agak sedikit susah untuk memperbaiki jam tangan Garminnya. Entah ini kita harus ganti baterainya, atau mungkin kita bakal disarankan untuk mengganti mesin bagian dalamnya. Itu pun kalau jam tangannya masih bisa menyala ya. Nanti ini saya bakal coba juga untuk bawa ke tempat aksesoris jam tangan di kota saya. Mungkin bisa diperbaiki untuk jam tangan Garmin Fenix 5X-nya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan jam tangan yang satu ini, terus kalian juga pengen beli, itu mungkin bisa dipikirkan lagi ya. Karena takutnya bakal mengalami seperti yang saya alami ini. Terus juga untuk harga jam tangannya ini, itu agak sedikit mahal ya. Dan menguras sisi kantong juga. Mungkin sekedar saran juga, bisa kalian cari sebuah jam tangan yang lain yang kualitasnya itu lebih bagus dan lebih baik, juga memuaskan ya. Dan bisa kalian gunakan dalam jangka panjang. Seperti contoh, mungkin daripada beli jam tangan ini, itu kalian bisa beli sebuah jam tangan automatic ya, itu sangat keren. Dengan harga yang hampir sama, kalian bisa mendapatkan jam tangan automatic tuh, keren banget itu. Itu tanpa baterai guys, itu semuanya mesin untuk bagian dalamnya. Cuma sekedar saran ya, daripada kalian membeli sebuah jam tangan dengan harga yang agak sedikit mahal tapi tidak memuaskan untuk fitur-fiturnya dan tidak bisa kalian gunakan dalam jangka panjang, lebih baik kalian tuh mencari jam tangan dengan merek lain yang bisa kalian gunakan dalam jangka panjang guys. Ya itu sih hanya sekedar saran ya dari saya. Bukan berarti saya tuh menjelekkan produk yang satu ini. Hanya sekedar saran buat teman-teman semua. Nah mungkin untuk pembahasan video kali ini cukup sampai di sini. Ini bakal saya coba bawa ke aksesoris jam tangan di kota saya. Mungkin bisa untuk diperbaiki ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan stay juga di channel sederhanaku ini. Oh ya, buat teman-teman yang sudah punya jam tangan Garmin ini, bisa tulis di kolom komentar ya tentang pengalaman kalian saat menggunakan jam tangan Garminnya nih. Saya juga pengen tahu dari pengalaman teman-teman semua saat menggunakan jam tangan yang satu ini. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya. Dan share ke sosial media kalian. Sampai ketemu di video yang lain. Febri di sini pamit. Thank you dan bye-bye.